Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman perencanaan tata guna tanah di Indonesia, mata kuliah perencanaan dan pembangunan wilayah pertanian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Arianto, NIM 122, kelas Agroteknologi C. Baik, selanjutnya pendahuluan. Latar belakang, tanah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik untuk tempat tinggal, sumber kehidupan, dan sebagai kedaulatan negara. Nah, penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifatnya, sehingga dapat bermanfaat sesuai kondisi. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan mengakibatkan permasalahan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dengan kondisi seperti itu, pengendalian tata guna tanah menjadi sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Untuk rumusan masalah, yang pertama, mengapa perencanaan tata guna tanah ini diperlukan? Terus yang kedua, bagaimana langkah perencanaan tata guna tanah menurut hukum di Indonesia? Untuk tujuannya, mengetahui perencanaan tata guna tanah yang benar. Yang kedua, mengetahui perencanaan tata guna tanah menurut hukum di Indonesia. Selanjutnya pembahasan, ada 3 poin dalam pembahasan. Yang pertama, perencanaan tata guna tanah. Yang kedua, perencanaan tata guna tanah menurut hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, model penata gunaan tanah. Perencanaan tata guna tanah. Penata gunaan tanah meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Penata gunaan melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penata gunaan tanah. Penata gunaan tanah bertujuan untuk 1. Mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan yang sesuai dengan arahan tata ruang wilayah sehingga tidak terjadi penggunaan tanah yang salah tempat. Yang kedua, mengatur persediaan tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan dengan mengusahakan agar tidak terjadi penata gunaan tanah yang salah urus. Dan yang ketiga, mewujudkan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Perencanaan tata guna tanah. Tata guna tanah didasarkan atas keterpaduan berbagai asas, yaitu asas lestari, asas optimal, dan asas serasi dan seimbang. Asas lestari yaitu agar terpeliharanya kelestarian tanah sebagai salah satu sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran. Asas optimal dalam memanfaatkan tanah agar tercapai hasil yang tinggi. Asas serasi dan seimbang mencegah pertentangan kepentingan dan tumpang tindih yang merugikan. Perencanaan tata guna tanah menurut hukum di Indonesia. Ada 2 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan penataan ruang ataupun penata gunaan tanah, yaitu pasal 13 dan pasal 14. Pasal 13 ayat 1, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat kedua, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat ketiga, usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang, yang berarti bahwa monopoli di bidang usaha agraria hanya diperbolehkan dari pihak pemerintah dan diadakan dalam batas-batas tertentu dengan undang-undang. Ayat keempat, pemerintah berusaha untuk mewujudkan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuhan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Ayat ini merupakan pelaksanaan daripada asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam lapangan agraria. Pasal 14 ayat 1, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 serta pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia
membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Yang pertama untuk keperluan negara, yang kedua untuk keperluan keperibadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat. Yang keempat, untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. Yang kelima, untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat kedua, berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat ketiga, peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari Presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur atau kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari bupati atau wali kota atau kepala daerah yang bersangkutan. Selanjutnya penutup. Kesimpulan, perencanaan tata guna tanah diperlukan untuk keberlanjutan dari tanah tersebut agar nantinya sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Dalam peraturan pemerintah dan undang-undang telah dijelaskan mengenai tata guna lahan atau tanah. Penata gunaan tanah di Indonesia memakai model penataan campuran atau model tertutup atau zoning, model terbuka, dan model penataan yang mengabdi pada pembangunan. Untuk sarannya, perlunya kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai penata gunaan tanah agar sesuai dengan fungsinya, tujuan, dan manfaat. Peran pemerintah pusat dan daerah sangat berpengaruh dalam memberikan edukasi atau pemberdayaan masyarakat mengenai tata guna tanah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perencanaan pedoman tata guna tanah di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.